Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam kitab suci memang kalau tidak hati-hati bisa salah tafsir. Di sini seakan-akan kita diajak untuk menjadi anak murtad, anak durhaka, membenci, kata membenci pula dibuat ya. Karena ada seorang anak namanya si Tigor. Dia diajari guru sekolah minggu. Memang di dalam kitab suci dalam Matius itu katanya kan tak boleh menyebut seorang bapak pun di dunia ini kecuali bapak di surga. Yakin kalilah si Tigor ini. Jadi hanya selama ini salah aku rupanya. Hanya bapak di surga. Wah. Bagaimana itu? Jadi kembalilah dia ke rumah. Kembali ke rumah, tidak hanya bapaknya. Nama bapaknya si Sihol. Jadi, sang bapaknya, Tigor, sudah pulang kau? Sudah, Sihol, saya sudah pulang. Itulah bapaknya, bilang gila ini. Apa kau bilang? Sihol, aku sudah pulang dari gereja tadi. Kata mamanya, ditampar. Apa kau? Oh kalau mama nggak apa-apa, tapi bapak menjadi si Sihol hari ini. Nama bapakmu itu tak bisa. Tapi ada dalam kitab suci. Tak boleh disebut seorang bapak pun di dunia ini kecuali bapak di surga. Nah, inilah salah tafsir. Pada hari ini kalau kita lihat ya, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci nandenya, membenci istrinya, anak, semualah. Dan itu tak bisa mengikuti aku. Nah inilah. Jadi apakah kita diajari menjadi durhaka atau menjadi tidak beradat, atau memang akhirnya kita ini masyarakat yang aneh, membenci orang-orang. Tapi di sini apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan sampai dibikin juga ya, bahwa sampai dikatakan itu kalau juga tidak membenci nyawanya sendiri, juga ya artinya dirinya sendiri harus dibenci. Dibenci arti di sini sebenarnya tidak terikat, tidak lebih penting semua ini daripada Allah. Allah harus dipentingkan. Tapi sebenarnya itu tidak berlawanan ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah puncak kedekatan dengan sanak famili, anak, istri, suami, itu paling dekat. Sekiranya umpamanya seorang bapak dekat dengan biku atau dengan setan, pulang dia ke rumah, mana bisa dekat dia dengan keluarga? Tak bisa, karena setan dalam dirinya kan. Setan apa? Setan mabuk umpamanya, setan tuak. Terus dia masuk tuak. Setan tuak itu kan tak mungkin dia. Pasti nanti di rumah tak apa dibuatnya. Bisa menasehati 5 jam. Tak bermutu. Ya. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka ditinggikan artinya cara kita mendekatkan diri kepada orang lain. Kalau memang sanak saudara kita salah, tak bisa juga kita bela. Dia harus kita nasihati, kau salah. Jangan kita katakan tidak salah. Kenapa dia tidak salah? Dia mencuri handphone tadi, tidak salah lah, karena adikku. Itu sudah jelas akhirnya berlawanan dengan perintah Tuhan, dan persaudaraan seperti itu sebenarnya adalah persaudaraan yang sangat dangkal dan tidak benar. Dan itulah sebenarnya yang ditekankan oleh Tuhan di sini. Artinya keterikatan kita secara tidak benar kepada duniawi ini, atau kepada pangkatkah, kepada hartakah, kepada apapun itu yang dikatakan oleh Tuhan, bencilah, bencilah, supaya kita bebas dan akhirnya dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam, atau kita bergabung dengan Tuhan, kita tidak lagi melihat bahwa diri kita ini paling penting, tapi Tuhan yang paling penting. Dengan itu di komunitas
pastilah mereka ini akan penuh kegembiraan. Entah dimarahi atau apapun, penuh kegembiraan. Karena ya, saya melaksanakan perintah Tuhan. Volunteer-volunteer juga akan penuh kegembiraan, karena bukan ukurannya kalau diajak orang nanti, lah pamer-pamer aja kau di situ jatuh. Atau pura-pura baiknya kau jatuh. Kalau itu yang kita dengarkan, terikat kita kepada pujian, mampus. Tapi ketika kita mengikuti perintah Tuhan, entah diejek pun atau dipuji pun atau diapapun, karena kita tidak berambisi untuk dipuji, tidak berambisi untuk berbuat yang aneh-aneh, tapi aku berambisi untuk dekat dengan Tuhan, dan itu akan menyelesaikan segalanya. Dan itulah saya kira yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Dan semoga bukan kita membenci, jangan membenci keluarga, jangan. Yang dikatakan oleh Yesus di sini bukan arti itu, tapi hargai atau tempatkanlah Tuhan di atas segalanya, maka kekeluargaan kita, kekerabatan kita akan lebih bermutu daripada yang biasa. Amin.